Halo, selamat datang di webinar Kumparan bersama Coca-Cola Foundation Indonesia, supported by Coca-Cola Indonesia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya Melisa Lolindu akan memandu acara ini. Kita akan membahas soal pengelolaan plastik pasca konsumsi. Seperti yang kita tahu ya, plastik pasca konsumsi ini masih menjadi masalah tersendiri khususnya di Indonesia. Padahal jika dikelola dengan baik, plastik pasca konsumsi ini bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar Coca-Cola mengusung inisiatif program yang diberi nama Plastic Reborn. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi World Without Waste. Nah, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya tentu untuk mengurangi dampak limbah kemasan pada lingkungan. Dan dalam program Plastic Reborn ini nantinya kita akan mendapatkan edukasi sampai kita juga bisa tahu penerapan secara nyata seputar pengelolaan sampah yang baik. Nah, belajar dari penerapan program Plastic Reborn 1.0, dasar pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah dengan adanya pengumpulan limbah kemasan atau waste collection yang tepat. Karena itu program Plastic Reborn ini memiliki prinsip utama untuk fokus mendukung kolaborasi para anak muda pegiat sampah untuk menghasilkan sistem persampahan dan daur ulang yang lebih baik. Makanya diluncurkanlah program Plastic Reborn 2.0. Dan untuk membahas serta berdiskusi seputar program Plastic Reborn 2.0 ini dari Coca-Cola, lebih mendalam lagi kita sudah kedatangan 3 narasumber, sudah hadir 3 narasumber di sini bersama saya. Yang pertama ada Pak Triyono Priyosusilo sebagai Wakil Ketua Pelaksana dari Coca-Cola Foundation Indonesia, sekaligus Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability dari Coca-Cola Indonesia. Kemudian yang kedua ada Mas Ahmad Zaki Habibi, selaku Direktur Eksekutif dari Ancora Foundation. Kemudian yang tidak ketinggalan ada Pak Yusuf Arifin atau saya sapa Mas Dalipin selaku Chief Storyteller Kumparan. Oke, selamat siang Bapak-bapak semuanya. Apa kabar? Selamat siang, sehat, baik-baik. Sehat ya, baik-baik. Sudah gagah-gagah di sini, sudah standby dari tadi. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol ya dalam sesi pertama di webinar kali ini, di acara kali ini. Nah, nantinya akan ada 3 narasumber lainnya di sesi berikutnya. Ini merupakan anak-anak muda yang terlibat dalam pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi lewat startup yang mereka kembangkan. Wah, luar biasa. Nah, jadi nanti kita akan banyak diskusi terkait inovasi dalam pengelolaan sampah ya. Jadi stay tune terus. Oke, sebelum masuk ke sesi diskusi, saya mau menyapa dulu nih para peserta webinar yang sudah bergabung hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan apresiasi sekali ya karena tetap produktif dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang tentunya memberikan insight yang baru untuk kita semuanya. Oke, dan demi menjaga ketertiban serta kelancaran diskusi dalam webinar ini, jadi fitur audio dan video dari para peserta sudah dinonaktifkan. Dan jika ada peserta yang ingin bertanya, tidak harus menunggu sesi tanya jawab, jadi bisa langsung melontarkan pertanyaannya di fitur Q&A, question and answers, ada di kolom tengah di bawah. Di situ bisa langsung ditulis saja pertanyaannya dan jangan lupa sebutkan namanya. Karena nantinya ada penanya terpilih yang bisa mendapatkan hadiah. Buat 3 peserta dengan pertanyaan terpilih akan ada hadiah giveaway berupa 3 voucher belanja senilai Rp500.000 untuk masing-masing penanya. Dan juga ada 3 merchandise berbahan PET dari Coca-Cola. Karena itu semuanya harus stay tune sampai diskusi ini selesai ya. Karena kita punya 2 sesi, ada sesi yang pertama dan juga sesi yang kedua. Jadi untuk peserta yang terpilih karena sudah bergabung dari awal sampai akhir acara juga akan mendapatkan merchandise berbahan PET dari Coca-Cola. Jadi pantengin terus webinar kita hari ini. Oke, saya mau langsung aja ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Mungkin saya mau ke Pak Triyono dulu nih Pak. Pak Triyono ini selaku Wakil Ketua Pelaksana dari Coca-Cola Foundation Indonesia. Dan saya mau ngobrol nih, saya pengen tanya soal program Plastic Reborn sendiri. Ini kan merupakan upaya Coca-Cola Indonesia untuk mewujudkan visi global ya Pak. Betul sekali. World Without Waste. Mungkin bisa dijelaskan sedikit soal penerapan Plastic Reborn 2.0 Pak. Ya, baik. Terima kasih Malaysia. Selamat pagi Bapak, teman-teman semua yang bisa hadir dalam acara ini.
Mungkin sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan Plastic Ribbon 2.0, tapi mungkin sebelumnya kalau boleh saya sedikit mundur sedikit terkait dengan World Without Waste sendiri. Ya. Jadi World Without Waste adalah visi kami ataupun mimpi kami untuk bisa berkontribusi terkait dengan pengelolaan sampah pasca konsumsi. Kita tahu isu sampah ini isu sampah plastik adalah isu yang sangat besar, isu yang memang sudah menjadi isu global, bukan hanya Indonesia. Ya. Tetapi Indonesia kita tahu pentingnya karena Indonesia negara kepulauan, karena Indonesia penduduknya banyak, dan juga Indonesia sayangnya dianggap sebagai kontributor kedua terbesar untuk sampah plastik di laut. Jadi kami mempunyai kepedulian dan mungkin urgensi yang lebih tinggi di Indonesia. Ya. Bagaimana kita bisa turut membantu. Nah, World Without Waste sendiri memang ideal, tujuan besarnya adalah kami ingin kalau dibilang objektifnya adalah di tahun 2030 kami bisa mengumpulkan dan mendaur ulang 100% botol kemasan ataupun sampah kemasan plastik yang kami produksi. Itu pengen kami kumpulkan dan kami bisa daur ulang. Nah, ini adalah tujuan besarnya. Selain itu ada juga goal kedua, yaitu terkait dengan pemakaian bahan daur ulang di dalam komponen kami, di dalam bahan baku botol kami. Baik. Itu juga kami dorong. Jadi kami ingin memakai 50% bahan baku daur ulang di tahun 2030 untuk seluruh packaging kami. Nah, ini yang menjadi tujuan besarnya. Tentunya di sinilah kami berpikir bagaimana kita bisa melakukan itu di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ternyata ada data yang menunjukkan bahwa produksi sampah di Indonesia itu kurang lebih per tahunnya itu adalah kurang lebih 7 juta ton. Ini total sampah. Dari total sampah tersebut, 61% itu tidak terkumpulkan, tidak dikolek. Karena apa? Karena berbagai hal. Apakah itu memang tidak tersedia sistem collection-nya, ataukah mungkin memang daerahnya daerah yang remote area, atau mungkin hal-hal lain yang mengakibatkan sampah-sampah itu tidak terkumpul. Nah, itulah yang kami melihat sebenarnya ini menjadi suatu titik kunci adalah bagaimana kami bisa mendorong ke arah sana. Nah, sehingga disinilah kami melihat Plastic Ribbon punya peranan penting, yaitu kami ingin mendorong terjadinya collection, collection yang lebih baik. Nah, kalau boleh saya mundur lagi sedikit. Dari World Without Waste sendiri sebenarnya ada 3 pilar utama yang bagaimana kami melakukan kegiatan kami. Pilar pertama adalah dari sisi desain, pilar kedua adalah dari sisi collection, dan pilar ketiga adalah dari sisi partnership atau kemitraan. Nah, desain adalah bagaimana kami mencoba redefinisi ulang desain dari kemasan-kemasan kami. Tadi mungkin saya sampaikan bahwa kami ingin menggunakan misalnya salah satunya adalah recycled content, jadi bahan baku daur ulang, plastik daur ulang, bukan lagi plastik virgin. Kami ke depannya mengarah ke sana, itu yang kami coba dorong. Kemudian kami juga ingin mengurangi pemakaian virgin PET, virgin plastik di dalam kemasan kami. Sebagai gambaran saja, 8 tahun terakhir, alhamdulillah kami berhasil mengurangi 10.000 ton pemakaian plastik virgin di kemasan kami. Jadi kalau ada upaya-upaya di mana kami bisa mengurangi pemakaian tersebut. Alhamdulillah ini berhasil kami lakukan. Dan tentunya ini yang kita coba dorong terus. Ini dari sisi desain. Dan kemudian adalah dari sisi collection, yang tadi saya sampaikan. Ya. Ternyata collection itu penting di Indonesia. Nah, kami mendorong untuk bagaimana kita sama-sama bisa mendorong collection. Dan kami melihat, terutama di Plastic Ribbon, adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Nah, di sini adalah terutama anak-anak muda, kami melihat karena potensi anak muda sangat luar biasa di Indonesia. Kita tahu anak-anak muda kita sangat kreatif, anak-anak muda kita sangat bersemangat, mereka punya kepedulian sosial yang sangat tinggi, dan kami lihat bagaimana kalau kita bisa membantu mereka juga untuk memfasilitasi mereka agar kreativitas mereka, semangat mereka bisa terbangun, tertular, dan dibentuk menjadi sesuatu yang nyata. Nah, disinilah kami bekerja sama untuk dengan teman-teman untuk melakukan Plastic Ribbon program, yang dimana untuk Plastic Ribbon 2.0 sendiri itu adalah bekerja sama dengan startup. Baik. Nah, startup ini yang tadi Mbak Melissa sudah sebutkan ada 3. Alhamdulillah mereka merupakan dari sekian banyak seleksi yang kami lakukan, 3 ini yang menjadi partner kita. Alhamdulillah mereka menurut saya cukup baik, cukup sukses, dan berhasil menunjukkan dalam setahun terakhir bekerja sama peningkatan dari volume sampah plastik yang mereka kelola.
gitu. Dan itu tidak saja dari sisi pengumpulan, tapi juga bagaimana sampah-sampah plastik tersebut akhirnya memasuki alur sistem daur ulang sehingga diproses kembali menjadi bahan baku. Nah, mungkin kalau saya boleh sampai situ dulu, nanti kita bisa diskusi lagi. Iya, Lanjutan. Terima boleh. kasih, mohon maaf. Iya, baik. Mohon maaf kalau kebablasan. Nggak apa-apa. Ini cukup menjawab ya, dan semoga teman-teman peserta juga bisa punya pemahaman yang lebih lagi ya. Biasanya kan kita hanya dengar, oh oke, world without waste, tapi sebenarnya apa sih goalnya itu baru tadi ya dijelaskan oleh Patri. Oke, saya ke Mas Ahmad Zaki Habibi, ini selaku Direktur Eksekutif dari Ancora Foundation. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya tentang program yang diinisiasi oleh Coca-Cola ini. Nah, dari Ancora Foundation sendiri juga bersama Coca-Cola tentunya ini kan mendorong usaha kolaborasi dari para talenta muda begitu ya, untuk yang para pegiat sampah untuk bisa berkontribusi lebih lagi. Mungkin bisa dijelaskan kegiatannya sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan, Mas? Oke. Judul programnya kan Plastic Reborn 2.0 ya, jadi kayak sequel kan ya, sequel ada babak satunya gitu. Waktu itu ada bagian satunya gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh saya cerita, jadi memang Plastic Reborn 2.0 ini adalah kelanjutan dari Plastic Reborn 1 yang itu berlangsung di tahun 2016 kita mulainya. Nah, di babak satu ini kita tuh sebenarnya masih berbicara tentang meningkatkan kepedulian dan kepartisipasi aktif lah dari para anak muda. Waktu itu kita menyasarnya anak-anak SMA dan kuliah. Jadi waktu itu kita mencoba memberitahu mereka bahwa seperti yang tadi Melissa sampaikan bahwa kemasan pasca konsumsi itu masih ada kegunaannya gitu, bahwa mungkin bagi seorang konsumen sudah selesai, tapi bagi orang lain itu masih ada kegunaannya nih, bisa jadi benda-benda lain gitu. Nanti salah satunya mungkin ini merchandise yang jadi giveaway itu kan gitu. Nah, dari 1.0 itu kita belajar bahwa oh ternyata kalau misalnya kita mau melakukan pendekatan yang seperti ini, yang menggunakan kembali plastik pasca konsumsi, kita itu paling cocok pakai pendekatan ekonomi sirkular atau circular economy. Nah, circular economy itu di Indonesia masih menemukan beberapa tantangan. Salah satu yang paling kita rasakan di 1.0 itu adalah pengumpulannya. Oleh karena itu Plastic Reborn 2.0 ini didorong untuk siapa sih sebenarnya anak-anak muda yang ikut ambil bagian dalam cara mengumpulkan plastik pasca konsumsi itu untuk bisa kita kembangkan gitu lebih lanjut supaya pengumpulan di Indonesia ini bisa lebih maju, diperbaiki lah gitu, lebih dikembangkan. Nah, jadi akhirnya apa yang kita lakukan itu adalah seperti semacam kontes gitu, seleksi lah ya Pak ya, kontes kayak kolaborasi. Jadi kita cari nih, kita identifikasi beberapa teman-teman di luar sana yang punya gerakan-gerakan menarik, tapi terus kita pilih lagi mana kita mau ambil fokus yang mana nih, apakah mau fokus ke arah komunitas gerakan dan meningkatkan kepedulian, atau yang ke arah bisnis, atau yang apa. Akhirnya kita fokus ke satu hal, yang pertama bisnis, yang kedua dia menggunakan teknologi, karena kita percaya bahwa teknologi itu bisa mempercepat transformasi lah gitu, suatu transformasi. Kerasa banget pas masa pandemi ini ya Pak ya, langsung segala macam berubah. Nah, jadi akhirnya waktu itu kita cari teman-teman yang menggunakan teknologi, terus kita undang untuk mereka, kita tanya sih sebenarnya kayak kalian tuh melakukan apa gitu, dan teknologinya dipakai di bagian mana, dikembangkannya seperti apa, dan gimana ini bisa membantu pengangkutan dan pengumpulan tadi gitu. Akhirnya setelah itu semua kita lakukan, ketemu deh sama tiga teman-teman ini yang nanti di sesi 2 ya akan bicara lebih lanjut. Nah, setelah ketemu sama mereka, kita ada lakukan 2 hal. Yang pertama itu adalah karena bisnis mereka ini masih baru, jadi masih di bawah 5 tahun semua. Kita waktu ambil itu masih kita cari yang udah jalan 4 tahun, karena kita mau lihat sustainability-nya, keberlanjutannya. Nah, karena mereka masih baru, jadi kita kembangkan. Jadi kita masukkan ke dalam program akselerasi, kita kenalkan sama banyak mentor lah gitu, dari sisi legal, dari sisi visi dan misi, dari sisi operasional semua. Terus kemudian yang kedua, kita dorong mereka untuk bisa collab satu sama lain gitu, untuk kerjasama. Karena kan siapa tahu yang satu punya produk yang bisa digunakan oleh yang lain gitu. Jadi akhirnya mereka kerjasama. Nah, Plastic Reborn 2.0 itu sih. Jadi gimana kita mengidentifikasi teman-teman di luar sana yang punya gerakan, terus kemudian kita dukung, dan akhirnya kita bisa mereka udah siap untuk melanjutkan apa yang udah kita kasih bekal gitu, Mel.
sama kayaknya agak panjang jadi sampai situ Gak dulu. apa-apa, tapi terima kasih Mas cukup Jadi menjawab. khawatirin nanti. Waktunya nanti. Jadi intinya mengajak teman-teman di luar sana yang memang mereka sudah punya program sendiri juga untuk bareng-bareng ya, Ya. sama-sama begitu ya kita menggalakkan program ini. Betul. Oke, saya ke Pak Yusuf Arifin atau yang saya sapa Mas Dalipin, ini Chief of Storyteller dari Kumparan. Mas Dalipin gimana nih pendapatnya soal plastik pasca konsumsi? Jadi kayak plastik punya kehidupan kedua begitu ya. Jadi kalau orang di luar sana mungkin berpikir plastik setelah dipakai ya sudah gitu, tapi ternyata tetap masih bisa punya nilai ekonomi yang tinggi. Pendapatnya Mas Dalipin? Ini saya ngomongnya yang paling tidak praktis dibandingkan bapak-bapak yang bersama saya ini karena pendekatan saya memang berbeda. Gini. Pada dasarnya manusia itu, ini mau soal antropologis dulu ya, jadi nanti penjelasannya agak panjang. Pada dasarnya manusia itu memang kehidupan kita semua itu memang waste-based society. Kita itu memang penghasil limbah. Kita nggak ngapa-ngapain aja kita menghasilkan limbah kok. Bahkan ketika kita mati pun kita menjadi limbah. Jadi dibutuhkan waktu sekian ribu tahun bagi umat manusia untuk memahami bahwa itu semua harus dikelola. Limbah kita sendiri itu harus dikelola. Sampai sekarang pun ternyata mengelola limbah yang kita keluarkan sendiri kan masih kesulitan kan di banyak negara dan banyak tempat. Sehingga ada evolusi menuju ke sana. Kita pelan-pelan menuju ke sana. Nah, kalau kita berbicara tentang plastik itu peradaban plastik itu kan baru 50 tahun, 60 tahun sehabis Perang Dunia Kedua lah menjadi sebuah peradaban plastik itu. Plastik ada di mana-mana, ada di pesawat, ada di rumah, ada di mana-mana lah. Termasuk yang kemudian paling belakangan sebetulnya yang salah satu yang paling belakangan itu adalah ketika dia dipakai untuk kemasan minum. Itu sebetulnya yang paling belakangan. Tapi sebetulnya yang sebelum-sebelumnya kalau kita ingat tahun 60-an itu ada sebuah tren, sebuah rumah kalau modern itu harus plastik semua. Itu tahun 60-an itu terjadi. Nah, orang baru sadar bahwa semua yang mereka perbuat dengan plastik itu ternyata menimbulkan persoalan di belakangan, limbah ya. Itu yang kemudian perlu dikelola. Nah, kesadaran itu kan baru muncul tahun 80-an, 90-an lah katakanlah begitu. Ini betul-betul harus dikelola dan kemudian jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh bapak-bapak ini sebetulnya sebuah evolusi dari pemikiran yang memang kita baru ngerti bahwa plastik ini perlu dikelola dan kemudian plastik ini harus bagaimana seramah lingkungan mungkin. Terus kemudian ada pemikiran kalau begitu ada ekonomi sirkular seperti yang jadi memang sebuah evolusi yang orang kita yang berlimbah setiap hari aja ternyata evolusi untuk memahami bahwa itu harus dikelola itu lama sekali. Makanya kemudian maksud saya mau mengatakan bahwa kita akuin saja bahwa memang plastik itu bermasalah. Tetapi bukan berarti kemudian dia tidak bisa dikelola. Seperti juga ketika kita menghasilkan limbah, bukan berarti dia tidak mempunyai nilai ekonomi sesudahnya. Itu kan yang kemudian dipikirkan oleh bapak-bapak ini sebetulnya. Dan itu yang pelan-pelan sekarang mulai diterima oleh masyarakat umum. Dan itu sesuatu hal yang menurut saya bagus sekali. Itu jadi solusi ya. Jadi bukan hanya berhenti di plastik jadi masalah, tapi kemudian kita sama-sama berpikir apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengelolanya. Karena memang pada dasarnya tetap akan memang limbah mau diapain itu memang limbah. Semua menghasilkan limbah kok, nggak cuma plastik kok. Saya ke Mas Ahmad Zaki lagi nih, Mas. Setelah bersama-sama dengan teman-teman ya untuk ikut dalam program ini, milestone dan perkembangannya seperti apa? Adakah kegiatan-kegiatan atau inisiasi yang baru begitu dari program Plastic Reborn ini? Iya, sebetulnya kita melihatnya dari dua aspek ya. Kalau misalnya mau bicara milestone, yang pertama itu adalah dari sisi program akselerasi bisnisnya sendiri, berarti kan bisnisnya mereka harus berkembang. Nah, dari yang pertama ini kita lihat bahwa tadi itu kita benar-benar udah deh cobain aja deh gitu ya. Maksudnya kita set target bersama-sama gitu dari sisi peningkatan pelanggan. Jadi pengguna aplikasi kalau dia produknya adalah aplikasi, atau pengguna layanan kalau misalnya dia memang melayani menjemput sampah gitu. Dan yang kedua itu adalah volume pengangkutan. Nah, dari yang pertama itu pertumbuhan pelanggan itu kita melihat ada perkembangan yang cukup menggembirakan gitu, karena secara rata-rata tuh mereka meningkat sampai 360-an persen gitu, lebih dari 360%. Salah satu ada yang meningkat sampai 1.400
persen, jadi 15 kali lipat gitu usersnya. Kemudian dari sisi pengangkutan itu mereka juga meningkat rata-ratanya sekitar 400%. Ada satu juga yang banyaknya sih di atas 400-an persen, jadi 5 kali lipat gitu. Jadi tadinya misalnya hanya bisa mengangkut satu box, terus nanti jadi 5 box gitu. Nah, itu yang pertama dari sisi bisnis, dari sisi kapasitas bisnis. Yang kedua dari sisi kolaborasi, karena kan kita dorong kolaborasi. Terjadi nggak sih kolaborasinya, kita bilang? Ternyata mereka terjadi 2 kolaborasi nih antara 3 itu. Yang pertama adalah antara mall sampah dan clean up. Jadi mereka membuat fitur baru di mall sampah, nanti mungkin bisa dikulik lebih lanjut sama teman-teman yang lain. Yeah. Dan kemudian yang satu lagi juga clean up dan Gringo yang mereka menggunakan app untuk para pengangkutnya supaya mereka lebih efisien gitu kerja di lapangannya, supaya bisa ke-track, supaya kalau nandain bikin laporannya cepat gitu dan segala macam. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kelihatan lah sama kita. Baik, jadi intinya sebenarnya pengumpulan sampah ini justru bisa jadi peluang usaha bagi generasi muda ya? Banget, bisa banget. Nah, ngomong-ngomong soal itu, saya balik ke Mas Dalipin lagi nih, Mas. Soal biasanya itu kan untuk menarik pasar milenial itu dengan mengakomodir aspirasi mereka gitu ya. Betul. Dan ternyata tidak bisa kita pungkiri salah satu aspirasinya ternyata adalah ramah lingkungan. Itu tadi. Buktinya ada saja ya generasi muda walaupun memang mungkin belum banyak, tapi ada yang memang bentuk kepeduliannya itu diterapkan secara nyata gitu melalui pengumpulan sampah, itu kan berdampak ramah lingkungan ya. Dari Mas Dalipin sendiri melihat ini seperti apa? Ya memang harus seperti itu ya. Pada dasarnya kan kemudian kalau sebuah perusahaan atau apapun yang menjual sesuatu itu kan kita melihat pasar dan kemudian menyesuaikan dengan apa kata pasar sebetulnya. Kalau pasarnya bergerak ke sebuah produk-produk yang ramah lingkungan, maka kita pun harus menyesuaikan. Kalau enggak kan enggak bakalan ada yang mengkonsumsi kan. Sebetulnya seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bahwa kemudian bagaimana kita bercerita soal itu, bahwa kita sebagai sebuah perusahaan itu memenuhi keinginan yang dimaui oleh pasar. Tetapi ketika kita bercerita, a story is only as good as its fact. Yeah. Jadi fakta di perusahaannya sendiri harus seperti apa? Tidak ada gunanya kita bercerita sampai kemudian berbusa-busa, tetapi ternyata apa yang terjadi di perusahaan tidak seperti yang kemudian karena itu kalau kita bohong, kita mesti akan ketahuan. Maka yang harus dilakukan adalah kemudian perusahaan itu menyesuaikan diri terhadap semua permintaan itu, baru kemudian kita bercerita. Itu yang bisa dilakukan sehingga kemudian semua katakanlah kita berbicara soal Coca-Cola di sini dan itu. Nah, Coca-Cola harus menunjukkan bahwa memang benar bahwa produk-produk kami, kemasan-kemasan kami itu memang ramah lingkungan, bisa didaur ulang, bisa macam-macam lah. Itu nanti persoalan-persoalan sistemik yang kemudian. Tetapi itu harus terjadi dulu. Baru kemudian kita bisa bercerita, kalian seperti ini loh, kami seperti ini. Nah, itu baru kemudian menyambung. Tanpa itu akan susah sekali dan itu memang yang ya semoga benar ya Pak Tri ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Oke. Ya, Pak Tri sendiri gimana nih Pak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Ancora Foundation, ada juga dengan teman-teman Mall Sampah, Clean Up dan juga Gringo, ini untuk pencapaiannya begitu ya atas inisiatif Plastic Reborn 2.0 yang mereka lakukan. Dari Pak Triono sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, saya melihatnya sebenarnya ini memang menjadi suatu bagi kami keberhasilan dari Plastic Reborn 2.0 ini memang menjadi suatu bukti nyata bahwa kalau kita lakukan secara bersama-sama kita akan bisa mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, yaitu masalah sampah. Nah, memang ini dan ini mungkin perlu saya tekankan lagi, memang ini menjadi bagian daripada strategi kami terkait dengan pencapaian World Without Waste. Yang tadi saya sampaikan ada 3 pilar, yaitu design, collect, dan partner, terutama di sisi collection. Jadi di collection sendiri itu kita ngebaginya lagi menjadi 3. Ada yang sifatnya structural collection. Kalau mohon maaf kalau boleh di presentasinya agak dimajukan sedikit di bagian collection saja. Ada yang lebih detail. Nah, situ memang saya mungkin lanjut lagi. Mohon maaf. Ada 3 pilar itu ada tadi ya, tiga pilar besar, yaitu ada collection. Ya? Nah, ini yang memang saya sampaikan, terutama kita melihatnya ada 3, dibagi menjadi 3. Karena ini yang melihat kami penting di Indonesia. Ada yang sifatnya structural collection, yaitu sistem collection yang secara masif,
yang dilakukan secara bersama-sama baik oleh industri maupun juga pemerintah. Ini yang perlu kita dorong, karena faktanya tadi saya sampaikan adalah 61% sampah di Indonesia tidak terkumpul. Sebagian besar dari sampah tidak terkumpul itu dibakar. 48% adalah dibakar. Nah, sisanya banyak yang lari ke laut dan lain sebagainya. Jadi memang perlu dibangun bagaimana sistem collection yang baik secara bersama-sama, dan itu tadi seperti Mas Dalvin sampaikan, ya tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab kami juga untuk bagaimana bisa membantu ke arah sana. Nah, itu yang kita lihat sebagai structural collection, di mana kami bersama-sama dengan industri untuk mencoba mendorong ke arah sana. Di luar itu ada juga yang sifatnya kita dorong menjadi community collection. Nah, disinilah kami bekerja sama dengan para pelaku-pelaku di tingkat komunitas di grassroots ya, untuk bersama-sama ayo kita dorong deh, kita ini suatu kesempatan untuk kita berkontribusi untuk Indonesia. Dan ternyata juga kan disampaikan tadi Mas Zaki, dari sisi sirkular dengan konsep sirkular ekonomi ternyata ada economic benefitnya juga gitu loh. Nah, disitulah kita lihat ternyata disinilah tepatnya plastic ribbon menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ini sangat kita dorong. Jadi ini yang kita lihat menjadi opportunity-nya, dan alhamdulillah dengan Ancora Foundation kita bersama-sama, dan kemudian hasilnya kelihatan sangat nyata. Tadi Mas Zaki sampaikan sudah berapa 5 kali lipat kurang lebih akan kenaikannya. Dan yang ketiga tentunya dari sisi brand, dari sisi perusahaan yang memang memiliki banyak brand, kami juga menggunakan brand strength kami. Jadi ada beberapa brand yang kami dorong untuk fungsinya sebagai meng-create awareness dan menjadikan call to action untuk mengajak sama-sama konsumen, ayo kita sama-sama peduli. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat ada beberapa brand tahun lalu kami keluarkan bersama-sama dengan salah satu brand kami yaitu Ades, kami mendorong untuk konsumen bisa mengembalikan sampah plastiknya langsung ke bank sampah, yang kemudian itu sehingga akhirnya nanti bisa didaur ulang. Nah, itulah kita lihat rangka itulah yang menjadi struktur bagaimana kami mendorong collection. Tapi satu hal yang menarik, kalau nggak keberatan saya tambahin ini sedikit, Pak. Tadi Mas Dalvin menyampaikan rumah kami mesti dibereskan dulu. Saya setuju sekali bahwa kami juga harus memikirkan rumah kami seperti apa. Nah, disinilah kita lihat konsep desain tadi. Nah, recycle PET yaitu bagaimana menggunakan bahan baku daur ulang itu penting. Jadi kita mendorong untuk merencanakan sebenarnya untuk memakai bahan baku daur ulang di produk-produk kami. Sayangnya memang belum tersedia secara mudah di Indonesia, karena bahan baku daur ulang yang food grade itu belum banyak yang bisa produksi. Karena kan mau nggak mau ada isu-isu dari sisi kontaminan, kualitas dan lain sebagainya harus, karena ini dipakai untuk produk makanan ya, makanan minuman ya. Jadi itu perlu kami perhatikan. Nah, itu satu. Kemudian kami juga berpikir untuk bagaimana memakai bahan-bahan baku yang 100% recyclable. Jadi mengurangi bahan-bahan materia yang susah di recycle. Nah, ini kita juga mulai berpikir ulang, kami melihat lagi kemasan-kemasan kami pakai apa aja sih? Bisa nggak kita semua mengarah ke kemasan-kemasan yang mudah didaur ulang? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana dengan kemasan yang sudah ada kita bikin lebih mudah lagi daur ulang. Contohnya nanti insya Allah kami akan beberapa produk kami, kemasan kami akan bergeser ke botol yang clear, bukan yang berwarna. Karena apa? Clear itu ternyata nilainya lebih tinggi di pemulung. Pemulung lebih tertarik untuk mengambil botol yang jernih dibanding botol yang berwarna. Gitu loh. Jadi itu yang nanti ke depannya kami juga akan mengarah ke sana. Dalam waktu dekat ini insya Allah kami akan mengurangi beberapa botol-botol kami yang dimana warna-warna kita akan hilangkan. Gitu. Baik. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Kami melihat ada rumah yang mesti kami bereskan, tapi juga setuju dengan Mas Dalvin adalah bagaimana kami bisa mendorong juga kerjasama dengan teman-teman untuk meningkatkan collection dan daur ulang. Paralel ya dilakukan Paralel, ya Pak. ya. Dan intinya harapannya adalah program ini jadi program yang berkesinambungan Tentunya, ya. pastinya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di kan kemarin plastik Reborn 2.0. 1.0, sekarang 2.0 gitu Betul. ya. Nanti 3.0, 4.0 Insya Allah. Oke, mungkin terakhir saya ke Mas Ahmad Zaki nih, harapannya nih untuk generasi muda Indonesia supaya turut berperan dalam mendukung usaha mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, mungkin melalui bisnis di industri sampah. Singkat saja, Mas. Oke. Saya kembali ke statement awal Pak Tri yang bilang bahwa ada 7 ton ya Mas ya, 7 ton dan 61% masih 7 juta ton, 7 juta ton yang dan 61%-nya masih belum dikelola dengan baik. 7 juta ton per tahun. 7 juta ton tuh
berapa rumah ya, kalau dibilang rumah tuh kayak mungkin banyak studio kumparan ini jadi berkali-kali lipat gitu. Nah berarti kalau misalnya melihat bahwa ada inisiatif dari 3 teman kita yang nanti di sesi 2 ini, itu berarti masih banyak opportunity-nya untuk bersumbangsi gitu atau berkontribusi ke dalam permasalahan ini gitu, ke dalam isu ini. Jadi saya sih mendorong bahwa masih banyak sekali yang bisa dilakukan. Teknologi juga seperti tadi Dalipin bilang masih baru kan ya, berarti masih berkembang ke arah kesana kemari. Jadi saya pikir jangan takut untuk selalu explore teknologi apa yang bisa digunakan, daerah mana yang bisa disentuh. Kita sampai sekarang masih coba-coba crack gimana di kepulauan ya Mas Tri ya. Kepulauan tuh juga isunya lain lagi gitu, apalagi kita negara kepulauan. Jadi saya pikir kalau misalnya memang udah terasa ada yang mulai ganggu gengges nih gitu, anak-anak muda kan, aduh gemes nih mau ngapain calling betul, lakukanlah ini gitu, karena ya itu tadi masih luas sekali kesempatannya. Jangan ragu-ragu, bisa ikut juga berpartisipasi lewat program Plastic Reborn 2.0. Terima kasih Mas semuanya, kita mau ke sesi tanya jawab. Tadi menarik sekali ya perbincangannya soal program Plastic Reborn 2.0, dan saat ini sudah ada banyak yang bertanya di sini, tapi karena keterbatasan durasi saya mau pilih satu penanya. Ini dari Ahmad Fauzi. Dia bertanya, apakah ada negara yang telah sukses dalam pengelolaan sampah plastik terbaik yang nantinya bisa ditiru oleh Indonesia dan realistis dilakukan oleh negara dan masyarakat kita. Lalu pertanyaannya juga bagaimana konsep dan mekanismenya, kalau berkenan boleh dijelaskan. Boleh dijawab mungkin Pak Triyono, boleh dijawab, ini pertanyaan dari Ahmad Fauzi. Oke, baik, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat relevan sekali. Mungkin kalau saya boleh jawab, mungkin awalnya tentunya adalah dari observasi diskusi dengan ahli-ahlinya, ternyata tidak ada satu solusi yang bisa menjawab semuanya. Jadi kita harus terbuka untuk melihat berbagai macam solusi. Dan solusi untuk Indonesia memang cukup unik. Tadi disampaikan oleh Mas Zaki, kita negara kepulauan. Kita bukan seperti negara-negara yang mungkin kayak Amerika atau kayak di Eropa yang basically tanah semua yang lautnya sedikit. Kita adalah negara kepulauan sehingga punya kompleksitas sendiri terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, untuk dari yang kami lihat yang ada di seluruh dunia, memang ada beberapa yang menjadi inspirasi untuk kami, terutama di Coca-Cola, yaitu contohnya adalah di Meksiko, di Afrika Selatan, di beberapa negara Eropa, termasuk juga mungkin di Asia itu ada kayak ada kayak Korea dan Taiwan juga. Nah, apa yang menurut kami menarik adalah bagaimana di beberapa negara itu mereka membangun suatu sistem yang mendorong terjadinya daur ulang secara masif. Nah, daur ulang masif ini bisa terjadi karena sistem pengumpulannya bagus. Nah, sistem pengumpulannya ini yang memang kalau kita lihat di pengalaman Meksiko dan Afrika Selatan, mereka memanfaatkan para pelaku pengumpulan yang sudah ada, termasuk informal. Nah, inilah yang menurut kami cukup menarik di Indonesia. Nah, jadi kita melihat bagaimana di sini ada informal sektor juga, kita bisa berdayakan itu. Tetapi kita juga dorong juga adalah keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan dari sisi generasi muda, keterlibatan dari sisi masyarakat kreatif untuk bisa maju ke situ. Sehingga kalau kami melihat adalah bagaimana kita, kalau mungkin saya berpikirnya adalah bagaimana kita bisa mengambil contoh-contoh sukses dari negara-negara tersebut, kemudian kita rajut menjadi solusi untuk Indonesia dengan melihat konteks Indonesia. Nah, itulah yang kalau kami melihatnya mendorongnya ke arah sana. Baik, gitu. Oke. Kalau Mas Dalipin sendiri bagaimana, Mas? Wah, ini pertanyaan yang rumit ini. Kalau sudah persoalan-persoalan praktis ini. Tetapi begini, kalau kita lihat kita lihat kecenderungan saja. Apa yang terjadi di negara-negara yang mampu mengelola sampahnya dengan baik. Ada satu faktor yang sama semua di itu, peran pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak mampu untuk menciptakan sebuah sistem yang bagus, sebuah sistem pengawasan yang bagus, sistem pengelolaan yang bagus, seberapapun upaya yang dilakukan oleh pihak non pemerintah atau inisiatif itu masyarakat sendiri, itu tidak akan berhasil ya, tetapi tidak akan maksimal gitu. Karena persoalannya itu dari hulu sampai ke hilir, sehingga kemudian harus ada satu kebijakan di mana pemerintah itu hulunya seperti ini, nanti di
hilirnya akan seperti ini. Jadi dia yang kemudian membangun sistem, orang-orang yang kemudian punya inisiatif untuk melakukan usaha-usaha sendiri itu masuk ke dalam sistem yang kemudian dibangun oleh pemerintah. Itu yang terjadi di semua pemerintah atau negara yang pengelolaan sampahnya bagus. Sehingga kemudian itu syarat utamanya. Kita tinggal melihat, maksud saya mau mengatakan apa yang dilakukan oleh Mas Zaki, apa yang dilakukan oleh Pak Tri, terus apa yang dilakukan oleh teman-teman yang nanti, itu bagus semua dan ada gunanya semua. Tetapi kalau saya harus jujur, di belakang kepala saya tidak cukup gitu loh. It's not, tidak akan maksimal dan bagaimana cara paraphrasingnya biar tidak menyinggung siapapun juga ya, tetapi maksudnya ya it's okay but it's not okay juga gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi peran pemerintah apapun sangat sentral di situ. Kalau kita mau beli. Jadi kalau ditanya negara mana aja deh, asal yang dia bagus, kita lihat mereka itu mesti pemerintahnya yang paling berperan di situ. Baik. Mas Zaki ada pendapat tambahan mungkin? Iya, kalau misalnya kita keliling dunia gitu ya, belajar nih gimana sih sampahnya sama sampahnya. Biasanya memang mereka tuh juga mengakui bahwa di negara masing-masing juga itu adalah masalah. Iya. Jadi maksudnya masih harus dikelola kayak tadi kata Mas Dalipin. Jadi memang kegiatan apapun akan menimbulkan sampah di negara manapun gitu. Tapi kan bagaimana mengelolanya ya. Nah, pertanyaan ini juga unik nih karena menurut saya ada dua level. Yang pertama negara mana yang baik, yang kedua yang cocok buat Indonesia ya. Maksudnya tadi Mas Tri sampaikan ada beberapa negara di Eropa, khususnya di Skandinavia yang kalau saya bisa lihat itu adalah prakteknya lumayan bagus. Cuma begitu dibawa ke sini ada beberapa hal yang perlu didukung ya Mas ya. Jadi maksudnya ada beberapa hal yang masih belum bisa diterapkan secara serta-merta gitu di Indonesia. Jadi masih ada harus step berikutnya gitu. Jadi praktek-praktek baik yang ada di Meksiko, di Afrika Selatan itu bisa banget diadopsi karena mereka memang banyak yang berbasis komunitas dan merangkul masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita kontraskan antara dua itu, kalau dari pengamatan saya itu yang pertama memang syarat dengan teknologi yang maksudnya teknologi yang benar-benar banyak investasi dan heavy teknologi gitu. Sementara yang satu tuh memang lebih ke partisipasi masyarakat. Nah, Indonesia mesti yang mana? Saya pikir ya akhirnya biasanya sih jawaban yang baik adalah kombinasi antara keduanya gitu kan, dengan didukung juga oleh pemerintah. Gitu. Baik, jadi bukan hanya masyarakatnya saja, ya tentunya juga dari pihak terkait dan juga pemerintahnya juga penting ya untuk diinikan, untuk ikut berpartisipasi tentunya yang mendorong program ini. Baik, terima kasih banyak yang sudah bertanya tadi penanya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan karena keterbatasan durasi, jadi kita hanya memilih satu pertanyaan saja. Tapi semoga yang tadi itu cukup menjawab ya dan memberikan insight juga untuk para peserta semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk tiga narasumber kita di sesi pertama ini karena kita ada sesi yang kedua ya. Oke, kepada Pak Triyono Priyosusilo mungkin boleh kasih tepuk tangan walaupun secara virtual. Oke, kepada Mas Ahmad Zaki Habibi dan juga Mas Dalipin ya, Mas Yusuf Arifin. Oke, terima kasih sudah bersedia berbagi informasi seputar Plastic Reborn 2.0 dari Coca-Cola dan semoga insight-nya juga ini cukup membuka pandangan dari teman-teman semuanya ya. Kalau tadi saya boleh mengutip Mas Zaki bilang kalau sudah ada calling dalam diri ya untuk melakukan sesuatu, lakuin aja, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Jadi kalau tadi kita banyak bahas soal program Plastic Reborn dari Coca-Cola, tujuannya, kemudian motivasi diadakannya program ini. Nah, di sesi kedua selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai upaya berkelanjutan dari Coca-Cola dan bagaimana usaha kolaborasi yang dilakukan dengan para talenta muda pegiat sampah di Indonesia yang antara lain sudah menjadi narasumber kita, akan menjadi narasumber kita di sesi kedua, yaitu dari Mall Sampah, Clean Up, dan juga Gringo. Oke, kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan solusi yang berorientasikan teknologi untuk pengumpulan plastik pasca konsumsi sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengolahan limbah secara berkelanjutan. Dan program ini sendiri telah menghasilkan berbagai pencapaian inovasi melalui kolaborasi dari para grantis ya, seperti Mix Waste yang dikembangkan Mall Sampah, kemudian Clean Up serta Smart Waste Platform yang dikembangkan oleh Clean Up bersama
bersama dengan Gringo. Dan teknologi inovasi ini dapat mendukung pengembangan startup di Indonesia dalam hal daur ulang sampah dan agar bisnis yang menggunakan prinsip ekonomi sirkular atau prinsip buat gunakan buang ini bisa terus berkembang. Menarik sekali nih, prinsip buat gunakan jangan langsung dibuang ya, tapi bisa dikelola lagi dan bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oke, untuk membahas seputar program Plastic Reborn dengan inovasi dari para talenta muda pegiat sampah di Indonesia, sudah bergabung bersama kita di room webinar ini lewat virtual, ada Mas Adi Saifullah, co-founder dari Mall Sampah. Halo Mas Adi. Halo. Kemudian ada Selamat juga pagi. Halo, ya, Mas Ikra Putra Sanur, founder dan general manager dari Clean Up Indonesia. Halo Mas Ikra. Halo Mbak, selamat siang. Dan yang ketiga ada Mas Febri Pratama selaku CEO dan co-founder dari Gringo. Halo Mas Febri. Halo Mbak, selamat siang. Sehat semuanya Mas? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah sehat. Oke, dan saya mau menyapa juga peserta webinar yang sudah bergabung dari tadi. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana karena ini pasti akan jadi pembahasan yang menarik juga. Saya ingatkan lagi para peserta yang ingin bertanya tidak harus menunggu sampai sesi tanya jawab berlangsung ya. Jadi untuk yang ingin bertanya langsung saja menggunakan fitur question and answers. Sertakan nama jangan lupa karena nantinya untuk 3 peserta terpilih akan mendapatkan hadiah giveaway dari Kumparan berupa 3 voucher belanja senilai Rp500.000 untuk masing-masing penanya dan 3 merchandise dari Coca-Cola berbahan dasar PET atau botol bekas. Selain itu, buat 2 peserta terpilih yang stay tune, yang kita lihat tuh dia memang gabung dari awal sampai akhir akan dapat merchandise juga. Merchandise-nya apa? Oke, merchandise-nya dari Coca-Cola juga berbahan dasar PET, jadi jangan kemana-mana. Kita akan mulai langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita di sesi yang kedua ini. Oke, saya mau nanya ke 3 narasumber sekaligus nih, soal gimana manfaat dan pencapaian yang sudah dirasakan ketika bergabung atau selama menjalani program Plastic Reborn 2.0 bersama Coca-Cola. Saya mulai dari Mas Adi dulu. Mas Adi, apa nih manfaat yang dirasakan sejauh ini? Baik, terima kasih. Jadi manfaat dari program Plastic Reborn itu sebenarnya yang paling terasa adalah dari bisnis modelnya ya. Karena di dalam program Plastic Reborn kita dilatih dan di mentoring bagaimana bisnis startup, terutama tentang startup yang sustainable, aspek itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah di Mall Sampah itu selama mentoring kita selama pandemi kita dapat 10.000 user dan totalnya itu sebelum bergabung 2.000 user ya sebelum bergabung dan setelah bergabung sampai bulan ini itu kita sudah punya 20.000 download di Android dan iOS dan platformnya juga bertumbuh ya, berkembang. Dulu platformnya hanya di website dan sekarang sudah di Android dan iOS. Dan tapi saya pikir bukan hanya tentang aspek perkembangan dari sisi teknologinya, tetapi juga tentang kapasitas kita, bagaimana mengelola bisnis yang sektornya adalah sustainability ya, yang green tech, itu juga dapat insight yang banyak dari program Plastic Reborn karena ada sesi mentoring dan pelatihan ya dari Plastic Reborn. So itu yang membuat kita bisa lebih berkembang sih saya pikir. Baik, oke. Itu dari Mas Adi ya. Jadi meningkatnya user, kemudian juga platform yang digunakan semakin berkembang juga. Kalau Mas Ikra sendiri gimana? Manfaatnya ketika ikut program Plastic Reborn 2.0 bersama Coca-Cola apa Mas Ikra? Baik Mbak Siang. Dari pertanyaan tadi, alhamdulillah selama 1,5 tahun terakhir kami dari Clean Up Indonesia mendapatkan banyak input terkait ilmu terkait pengelolaan perusahaan seperti yang disampaikan dengan Mas Zaki tadi, termasuk juga peluang-peluang untuk kolaborasi bersama dengan teman-teman dari Green dan Mall Sampah. Bisa saya kasih sedikit gambaran juga dengan Clean Up Indonesia, kita tarik 1,5 tahun belakang, kita tuh akhirnya bisa membuat
suatu sistem pemberdayaan sektor informal juga dari kalau aku kasih gambaran, Clean Up Indonesia itu bergerak fokusnya sebagai waste transportation. Jadi kita public waste collector gitu untuk melayani pengangkutan sampah, karena kita tahu masalah sampah itu sangat luas dan tidak hanya bisa dilaksanakan satu dua pihak saja, tapi memang harus berperan bersama. Dan kami memang fokusnya di waste transportation ini. Kemudian punya peluang untuk membangun sistem pemberdayaan dengan para pelaku-pelaku pengangkutan sampah di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Kami pemberdayaan dengan mereka untuk dapat melayani pengangkutan sampah di user-user kita di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dengan program kolaborasi juga nanti mungkin akan dibahas lebih jauh lagi untuk kolaborasinya. Akan tetapi dalam hal peningkatan kapasitas tim dan juga kapasitas produksi kita itu sempat juga tadi dimention dengan Mas Zaki, itu alhamdulillah meningkat cukup besar karena kapasitas kita tuh meningkat sesuai dengan sistem yang kita bangun saat ini, dengan sistem pemberdayaan dengan para pengangkut sampah di Kota Makassar dan Kabupaten Goa gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kita dapat melayani ratusan kubik per hari untuk pengangkutan sampahnya saat ini. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi kapasitas produksi yang meningkat ya, Mas Ikra. Kalau Mas Febri, bagaimana Mas Febri? Iya, siang Mbak, siang semuanya. Jadi sedikit kali ya tentang Gringo. Jadi bahwa kita itu mungkin yang entitinya sedikit berbeda dengan Mall Sampah dan Clean Up. Jadi kalau Gringo itu memang kita berfokus di teknologi, kita base-nya di Bali, kita punya partner memang yang mengkolek sampah itu sendiri. Nah, yang pasti apa yang kita dapat dari Plastic Reborn ini cukup banyak gitu. Kayak tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita dapat mentorship dan semacamnya. Selain itu kita juga dapat network yang lumayan banyak. Terus kita juga menjalin hubungan yang cukup baik dengan Coca-Cola Indonesia dan pihak Ancora dan juga dengan pihak Greentea. Nah, yang lain, Mall Sampah dan Clean Up. Dan di Gringo sendiri, kita juga dari apa yang kita dapat di program ini, kita juga melakukan banyak perbaikan secara administratif, secara struktur, dan juga kita bisa mengeksplor model-model yang berbeda. Karena apa yang kita pelajari di Bali pada saat kita mengikuti program ini, itu kita dapat model kolaborasi yang juga cukup berbeda gitu dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu yang jadi input-input yang kita dapatkan juga. Akhirnya karena model yang berbeda ini, kita juga bisa testing pengalaman-pengalaman ini untuk meningkatkan performa yang sebelumnya gitu sih. Dan jadi peningkatan itu terjadi di partner-partner kita yang nggak cuma dengan Clean Up, tapi juga yang partner-partner kita yang di Bali. Baik, oke. Jadi ada insight dan input-input baru yang diterima, kemudian jadi mendorong ada ide-ide yang baru yang bisa dilakukan begitu ya, Mas. Oke, saya balik ke Mas Adi lagi nih. Mas Adi Saifullah selaku co-founder dari Mall Sampah. Tadi kan sebenarnya sudah sedikit disinggung ya bahwa ada penambahan user begitu ya dari 2.000 sampai 20.000 kalau tidak salah tadi. Mungkin bisa diceritakan lagi Mas prosesnya, pertumbuhan pengguna, user dan juga kapasitas pengumpulan sampahnya seperti apa? Singkat saja Mas Adi. Baik, jadi kami baru meluncurkan aplikasi di Android dan iOS itu di Agustus 2019. Dan karena kebiasaan masyarakat di Indonesia itu ya, untuk menggunakan layanan teknologi itu di mobile ya, tentu saja di Android dan iOS, sehingga kami dari website, kami adopsi ke Android dan iOS, jadinya ketika sudah tersedia di mobile app, itu pertumbuhannya cukup besar, karena memang basis masyarakat itu suka menggunakan layanan di mobile app. Jadi kami mendirikan itu dan akhirnya pertumbuhannya cukup besar sampai hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mas Ikra. Ini mungkin saya nggak apa-apa ya, saya ke Mas Adi, ke Mas Ikra ganti-gantian ya. Saya ke Mas Ikra nih,
General Manager dari Clean Up Indonesia. Mas, gimana kolaborasi Mixed Waste memperbaharui model bisnis dari Clean Up sendiri? Kan mengadopsi sistem digital ya pada penerapan bisnis. Tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan, tapi boleh dijelaskan lebih lengkap lagi, Mas. Oke, baik Mbak. Pada dasarnya karena kami berfokus untuk waste transportation, di mana PR besar kami di Clean Up Indonesia adalah efektivitas pengangkutan sampah gitu kan ya. Nah, kemudian dengan support Plastic Reborn, akhirnya kita dikasih peluang berkolaborasi dengan Mas Adi dan teman-teman di Mall Sampah untuk program Mixed Waste itu. Kami kemudian mendapatkan peluang tambahan untuk kemudian bisa mendapatkan pengalaman untuk pengangkutan sampah di sektor user dari Mas Adi gitu kan gambarannya. Oke. Dan juga pada akhirnya itu ya menjadi channel marketing baru kami dalam tanda kutip karena dapat membantu ibaratnya memperkenalkan layanan Clean Up Indonesia sebagai public waste collector di masyarakat di beberapa kota yang sudah ada aplikasi mall sampahnya, mungkin seperti itu. Oke, kalau Mas Febri sendiri, Mas Febri untuk strategi dari Gringo dalam pencapaian yang diraih melalui Plastic Reborn 2.0 ini dan teknologi yang digunakan gimana nih Mas? Boleh cerita nggak Mas Febri? Boleh. Jadi kayak tadi aku bilang, kita itu fokusnya selalu di masalah teknologi dan memang kita berfokus di bagaimana teknologi ini bisa membantu mengimprove sustainability gitu. Saat ini memang fokusnya sedang di waste management. Nah, kita sendiri explore berbagai macam teknologi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin teknologi itu banyak range-nya. Yang saat ini kita sedang explore adalah GIS atau Geographic Information System. Terus kita juga menggunakan platformnya mobile dan web. Terus kita juga sekarang sedang mengembangkan juga artificial intelligence atau machine learning dan juga menggunakan beberapa macam IoT. IoT itu kayak device hardware yang kita tempel, entah itu GPS tracker, entah itu webcam dan macam-macam. Jadi memang fokus kita selalu ke arah bagaimana kita explore si teknologi ini bisa memudahkan partner kita di lapangan. Jadi kayak tadi dengan Clean Up itu kita melihat kebutuhan mereka apa, gimana caranya kita tarik data mereka dan kita melihat analisa data mereka dengan platform kita. Terus kita memberikan info ke Clean Up bagaimana caranya mereka bisa improve dari data-data yang diberikan gitu sih. Terus juga bagaimana caranya kita bisa develop sesuatu yang memang bisa memudahkan mereka untuk entah itu record sampahnya, entah itu memberi report kepada customer mereka, entah itu juga untuk masalah safety equipment ke para waste collectornya. Itu yang kita juga kembangkan. Itu sih di Oke, ya, Mas Febri ada perluasan jaringan operasional ke Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan ya, Mas Febri ya? Betul. Boleh cerita sedikit soal itu, Mas? Jadi ini sebenarnya seru sih, karena kan dengan program Plastic Reborn 2.0 ini kita ada kesempatan untuk kolaborasi dan sekaligus ekspansi gitu kan. Bukan ekspansi lah, kalau ekspansi kesannya negatif gitu kan. Tapi kita mendapatkan use case baru di Goa. Karena kita juga tahu bahwa tadi juga Mas Zaki sebelumnya juga kan menceritakan bahwa karakter setiap wilayah itu berbeda. Nah, jangankan negara, ini kayak kita ngelihat di Bali dan Goa aja itu kita mendapatkan use case yang berbeda. Jadi kita belajar hal-hal baru nih dari apa yang terjadi di Goa dengan Clean Up. Dan kita juga sebenarnya dengan adanya Clean Up ini cukup memudahkan kita juga untuk develop, karena biasanya kan kita pada saat kita ketemu partner itu kita harus menjelaskan dulu bagaimana teknologi bisa membantu mereka dan macam-macam. Sedangkan dari Clean Up itu memang dari mereka memang sudah punya komitmen untuk menerapkan standar yang cukup tinggi untuk si waste collection-nya. Jadi pada saat kita collab itu mereka udah tahu kebutuhan mereka seperti apa, keinginan mereka seperti apa, dan kita tinggal lihat apakah match, apakah memang kita bisa develop ke arah sana, dan bagaimana caranya apa yang kita develop itu benar-benar membantu mereka gitu. Jadi itu membuat kolaborasi dan development-nya
lebih fokus sih. Dan buat kitanya juga, buat Gringo sendiri, kita melihat bahwa oke, ternyata apa yang terjadi di Goa dengan clean up itu, apa yang dilakukan clean up dengan customer-nya itu juga banyak pembelajaran yang kita juga lihat hal-hal baru yang kita nggak lihat di Bali. Baik, wah menarik sekali. Oke, nah saat ini kan pandemi COVID-19 ya, mungkin sedikit banyak sebenarnya berpengaruh begitu ya. Saya mau tanya ke Mas Ikra nih. Mas Ikra, apa nih hambatannya yang dialami oleh Clean Up saat proses kolaborasi di tengah kondisi pandemi seperti ini, Mas? Ya benar Mbak, di kondisi COVID di awal tahun kemarin kita lumayan mendapatkan sedikit hantaman. Karena pengembangan yang kita sudah planning di akhir tahun kemarin, akhirnya kita perlu penyesuaian lagi karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi terkait COVID-19 ini. Tetapi akan terkait itu untuk kolaborasi kita tetap berjalan dengan baik itu dengan Mall Sampah maupun dengan Gringo. Kita juga tetap komitmen dengan target kita di awal. Dan alhamdulillah semuanya tercapai di akhir masa Plastic Reborn 2.0 ini. Karena memang fokus kita di waste transportation, memang fokusnya adalah yaitu tadi efisiensi. Yang kedua adalah yaitu tadi kita mencoba fokus kita untuk menerapkan sistem standarisasi tinggi untuk layanan pengangkutan sampah kita. Mulai dari penjadwalan, ketaatan pengangkutan waste collector kita, dalam hal ini mitra-mitra kita di lapangan, itu memang ada challenging juga memasuki masa COVID-19 ini. Bagaimana kemudian dengan program kolaborasi dengan Gringo, kayak dengan aplikasi Swap ini, pendekatan dan juga peningkatan standar layanan kita itu harus dikebut juga gitu, harus dipercepat juga targetnya. Dan challenge-nya ya di COVID-19 itu, kita kemudian harus menerapkan pembatasan ini terus jaga jarak, penggunaan masker, ketaatan penggunaan masker yang kita ketahui bahwa para mitra-mitra kita memang mohon maaf memiliki keinginan untuk taat misalnya ataupun safety itu masih ini ya umum di masyarakat seperti itu, dan itu yang menjadi challenge kita sebenarnya. Jadi memang pada akhirnya COVID-19 cukup memberikan kita kendala, tapi alhamdulillah kita bisa menangani sampai sejauh ini. Mungkin itu Mbak. Baik, jadi diusahakan dapat solusinya ya, pokoknya jangan sampai menyerah karena keadaan pandemi ya. Sama satu yang paling penting, protokol kesehatan emang harus penting banget ya. Mau nggak mau ya, bersedia atau nggak bersedia. Oke, selanjutnya saya mungkin mau bahas detail nih seputar kolaborasi antara Mall Sampah dengan Clean Up. Saya ke Mas Adi. Gimana nih Mas Adi sistem dan strategi kolaborasi yang dihasilkan antara Mall Sampah dan Clean Up untuk mendukung ekosistem bisnis model sirkular, yaitu model buat, gunakan, pakai. Gimana tuh Mas Adi? Jadi ini karena Clean Up dan Mall Sampah itu punya bisnis model yang berbeda dan sangat bisa untuk saling melengkapi. Clean Up fokus pada pengangkutan secara bertanggung jawab, secara legal, dan juga mengoleksi record data dari sampah yang diangkut. Kemudian ini fokus untuk recycling dan recovery sampah dari user kami. Jadinya kalau digabungkan layanan yang berbeda ini di dalam satu pintu, di dalam satu layanan yang online dan terintegrasi bisa diakses kapan saja, itu tentu menjadi hal yang cukup menarik untuk kita kembangkan, dan itu yang kami lihat dulu bagaimana kita bisa mencapai ini. Dan akhirnya di 24 Februari itu kita launching aplikasi Mall Sampah yang terintegrasi dengan layanan Clean Up. Dan di layanan tersebut, layanan Clean Up sebagai layanan pengangkutan itu terintegrasi dengan layanan Mall Sampah untuk recycling. Jadi masyarakat, user Mall Sampah terutama, baik itu yang komersial area maupun user pada umumnya, bisa mengakses layanan daur ulang sekaligus layanan pengangkutan di dalam satu pintu, di dalam satu permintaan, sehingga bisa lebih efisien dan bisa lebih memudahkan user kita.
Seperti itu. Baik. Oke, itu tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Selanjutnya saya mau tanya ini untuk semua narasumber ya, untuk ke Mas Adi, Mas Febri maupun Mas Ikra. Kedepannya ini rencana yang akan dilakukan oleh baik Mall Sampah, kemudian Clean Up dan Gringo setelah kolaborasi ini apa kira-kira? Mungkin ada tips dan juga pesan singkatnya juga untuk para peserta generasi muda biar bisa punya insight yang baru begitu ya, ikut mau mengikuti program-program seperti ini gitu. Saya mulai dari Mas Ikra dulu. Oke, baik, Mbak. Kalau ditanya ke depannya Clean Up punya planning seperti apa, jadi memang untuk dalam waktu dekat kita memang akan fokus untuk peningkatan sistem layanan pengangkutan sampah kita. Fokus kita masih di waste transportation, yang kemudian kita upgrade gimana pada akhirnya kita bisa mengurangi sampah yang kami angkut ini kemudian tidak berakhir ke TPA. Nah, disitulah kita kemudian langkah awal bermitra dengan berkolaborasi dengan Mall Sampah. Kita lihat sebagai peluang, kita bisa nih menerapkan supply chain pengangkutan sampah ke vendor-vendor pengelola sampah yang memang sudah dalam tanda kutip di akar rumput itu sudah mulai tumbuh masing-masing gitu. Masing-masing jenis sampahnya itu udah ada pemainnya gitu. Nah, kita tuh memikirkan bagaimana supply chain transportasinya untuk dari kami pengangkutan sampah ke user kami agar tidak berakhir ke TPA dan mengurangi timbulan sampah yang kami angkut dari user kita itu tidak berakhir ke TPA gitu. 30% dari timbulan sampah yang kami angkut itu udah mulai baik, tidak berakhir di TPA lagi, khususnya sampah-sampah yang bernilai, sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Tapi PR kemudian yang paling besar adalah sampah-sampah organik ataupun mungkin residu-residu yang memang secara teknologi belum ada. Nah, itu memang yang menjadi challenge yang kemudian kita bisa membangun sistem kolaborasi lagi. Dan kemudian kalau pertanyaan yang kedua, mungkin sama dengan Mas Zaki tadi, saya pun di awal di 2015 membangun usaha ini, saya nggak tahu Clean Up tuh akan seperti ini gambarnya. Saat ini gitu ya. Yang saya punya modal yang kemarin ya saya hanya punya jiwa sosial yang kemudian bisa saya bangun dan saya rintis sehingga saya bisa berdaya lah setidaknya. Saya menganggap saya memiliki utang sosial untuk daerah saya dibiayai untuk sekolah, kemudian saya perlu untuk meningkatkan setidaknya layanan sistem pengelolaan sampah di kota saya gitu. Dan semoga bisa kemudian sistem ini terbentuk dan bisa setidaknya digunakan tidak hanya di daerah saya tapi di kota-kota lain di Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke, jadi motivasinya yaitu tadi ya, kayak Mas Zaki juga bilang ada calling ya, ada seperti bener. Iya, panggilan begitu ya, bahwa kayaknya harus terjun nih di sini. Walaupun mungkin tantangannya sebenarnya pasti ada aja begitu ya Mas. Ya. Oke. Di samping itu juga ekonomi sirkular sangat menarik kalau kita melihat ke depan peluangnya seperti apa, dan ya itu yang membuat kami lebih semangat di Clean Up Indonesia. Wah, menarik sekali. Oke, saya tanya ke Mas Febri. Kalau Mas Febri sendiri bagaimana? Ke depannya apa yang akan dilakukan dan mungkin ada tips atau pesan singkat gitu untuk teman-teman generasi muda yang sedang menyaksikan saat ini? Oke, jadi kalau misalkan ke depannya kita akan tetap fokus dengan apa yang kita lakukan. Pertama, teknologi itu tetap jadi bagian dari core kita, bahwa kita akan mencoba mengeksplor teknologi, berbagai macam teknologi, dan bagaimana teknologi itu bisa membantu lingkungan, diri kita juga, dan bagaimana caranya kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik gitu. Kita akan tetap fokus ke situ, jadi kita tetap eksploratif, tetap melihat teknologi mana yang paling visible yang bisa kita terapkan. Yang kedua mungkin kolaborasi, karena kayak sebenarnya salah satu hal yang kita suka dari program Plastic Reborn 2.0 ini adalah karena mereka sangat mengencourage tentang kolaborasi, karena ini adalah masalah yang cukup besar yang aku juga menyadari bahwa kita nggak mungkin bisa bergerak sendiri secara entity gitu ya, dan
Dan ini dibutuhkan banyak kolaborasi, tidak hanya dengan tiga kita saja, tapi juga dengan kolaborasi-kolaborasi yang lain, juga dengan pemerintah dan berbagai macam organisasi. Dan ini yang kita sekarang sedang fokuskan ke Gringo untuk kedepannya. Jadi bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak dan bagaimana teknologi itu bisa terus didorong untuk bisa mengimprove apa yang sudah ada di lapangan. Itu kedepannya sih itu plan kita. Yang mungkin pertanyaan yang kedua, mungkin lakukan saja seperti tadi kayak Mas Ikra bilang ya, kalau misalnya kita ada kepikiran ada sesuatu hal yang mengganggu, lakukan saja gitu. Buat aku ini sesuatu hal yang menarik. Aku selalu suka dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan lingkungan dan teknologi, dan kebetulan saat ini aku sedang melakukan hal yang aku suka dengan Gringo gitu, dan saat ini ya lakukan saja. Kalau misalnya memang itu ada sesuatu hal yang kita concern, kita merasa terganggu, lakukan saja, dan selalu ada orang yang pasti mendukung kok. Dan jangan takut kali ya. Jangan takut dan jangan ragu, karena orang sekecil apapun dan seaneh apapun ide kita atau masalah kita, kalau misalnya kita mau menyelesaikan itu, biasanya selalu ada orang yang mendukung. Baik, jadi lakukan saja, pasti yakin akan bertemu dengan orang-orang yang tepat begitu ya, dengan pihak-pihak yang tepat yang akan membawa kita sama-sama bisa berjuang melakukan apa yang jadi visi atau mimpi kita. Wah, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ke Mas Adi, gimana nih Mas Adi, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Kemudian mungkin ada tips atau pesan singkat sedikit untuk teman-teman di sini? Baik, jadi kurang lebih seperti Mas Febri dan Mas Ikra, kita akan tetap fokus pada pengembangan teknologi yang berdampak pada pengumpulan dan daur ulang. Dan begitu pula dengan Mall Sampah, kita ke depannya mau lebih fokus pada pemberdayaan pengapur dan pemulung sebagai kunci dari rantai daur ulang di Indonesia. Teknologi-teknologi kami yang kami bikin ke depannya itu akan berfokus pada mendukung operasional dan efisiensi efektivitas kerja pengapul dan pemulung, termasuk dengan bagaimana meningkatkan kinerja mereka dan memberi bonus mungkin ke mereka untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan mereka. Pada dasarnya kami ke depannya akan berfokus pada teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pengapul dan pemulung lokal yang berdampak pada recycling rates atau angka daur ulang dan mencegah kebocoran sampah di lautan. Kemudian tips kami untuk mungkin anak-anak muda ya di luar sana, bagi kami sih di Mall Sampah kita melihat masa depan itu mungkin akan lebih hijau dari yang kita bayangkan, karena ya karena kita bisa lihat ya, sekarang automakers nomor 1 di dunia itu Tesla menggeser Toyota baru-baru 2 bulan yang lalu, dan Elon Musk sebagai pimpinan Tesla itu menjadi orang terkaya nomor 3 saat ini dan menggeser banyak sekali jajaran orang terkaya di dunia. Dan itu sebelum pandemi itu 35 ya, Elon Musk urutan 35, dan ketika pandemi mulai sampai saat ini sudah urutan ketiga. Jadi kepedulian terhadap lingkungan dan juga transformasi ke circular economy, ke climate action di seluruh bidang kehidupan itu sangat terjadi pesat, dan bukan hanya tentang sektor keberlanjutan saja, tetapi hampir seluruh sektor itu diganggu, bukan hanya diganggu oleh teknologi, tapi juga diganggu dengan keberlanjutan. So, bagi kami sih di Mall Sampah kita melihat masa depan itu ada tentang keberlanjutan. Ya mungkin kita sudah biasa dengar SDGs ya, dan saya pikir itulah masa depan yang akan kita tuju semuanya. Baik. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong para peserta secara virtual untuk 3 narasumber kita di sesi kedua ini. Inspiring sekali. Terima kasih banyak loh untuk Mas Adi, Mas Ikra, dan juga Mas Febri sudah berbagi insight-nya. Ini anak-anak muda ya, tapi yang kepeduliannya besar sekali untuk lingkungan sekitar. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi pertanyaan. Dan lagi-lagi karena keterbatasan durasi, teman-teman, saya hanya akan memilih 1 pertanyaan saja.
Ada dua pertanyaan ya. Oke, pertama dari Fahri Purnama. Pertanyaannya untuk Mas Febri. Selamat pagi semuanya katanya. Ini Fahri dari Aceh. Oh, halo Aceh. Fahri sangat tertarik dengan program Plastic Reborn, namun sayangnya untuk wilayah Aceh katanya belum ada. Jadi dia pengen tanya apa yang mungkin bisa Fahri lakukan saat ini untuk bisa mendukung program tersebut, walaupun di Aceh sendiri sebenarnya belum ada program seperti ini. Terima kasih. Silahkan langsung dijawab oleh Mas Febri ya. Jadi mungkin gini, kayak tadi aku jelaskan, mungkin kalau dari kita kan yang kita mau coba fokuskan adalah masalah kolaborasi. Jadi mungkin kalau misalkan dari Mas Fahri pengen melakukan sesuatu, mungkin bisa mulai sesuatu dengan komunitas kecilnya dulu, terus yang terkait dengan pengelolaan sampah. Terus dari situ mungkin kalau misalnya memang ada sudah mulai berjalan dan sudah mulai tahu polanya seperti apa, mungkin bisa ngehubungin saya lewat LinkedIn. Nanti kita berbicara. Karena ujung-ujungnya pasti nanti kita akan berbicara masalah sistem, masalah pengelolaan dan macam-macam. Dan teman-teman di Plastic Reborn juga nggak hanya saya dan Gringo, tapi kita juga pasti ingin lihat dan pengen tahu apa yang menjadi kesulitan di Aceh, karena seru juga nih kayaknya di Aceh. Oke, jadi mulai saja dulu mungkin dengan komunitas kecil, dengan teman-teman dulu, kemudian bisa kontak-kontakan katanya, bisa lewat LinkedIn. Di situ nanti baru diobrolin kolaborasi selanjutnya ya. Oke, pertanyaan yang kedua ini langsung dari Canisius Andrew untuk Mas Adi dan Mas Ikra. Ada kesulitankah kalian semua dalam menjalankan bisnis masing-masing saat ini, apalagi yang berjalan dalam komoditas yang masih baru katanya, terutama sampah yang juga sebenarnya menjadi masalah utama di dunia, termasuk di Indonesia. Itu pertanyaan yang pertama. Keduanya, ada misi khusus nggak dari Mas Adi dan Mas Ikra dengan bisnis pengelolaan sampah ini? Silahkan langsung jawab dari Mas Adi dulu. Halo? Halo? Oke, ya silahkan Mas Adi. Oke, baik. Jadi maaf boleh dirangkumkan Mbak, yang poin pertama tadi apa ya? Oke, yang pertama kesulitannya apa saja menjalankan bisnis ini, terutama di bidang pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, ada misi khusus nggak? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di sektor kita ini memang untuk waste management and recycling itu memang komoditi yang baru ya terhitungnya. Tapi kalau dari kacamata kami sih, dan saya pikir begitu juga dengan teman-teman yang lain, sebenarnya sampah, industri sampah dan daur ulang itu bukan hanya tentang industri sampah, tetapi tentang sektor sirkular ekonomi ya, tentang keberlanjutan, tentang bagaimana orang memproduksi dan bagaimana orang mengkonsumsi. Dan akhirnya ini mempengaruhi juga tindakan produsen dan mempengaruhi tindakan konsumen, bagaimana mengkonsumsi sebuah barang. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sangat luas, dan begitu pula dengan bisnis model kami, dan begitu juga saya pikir bisnis model Gringo, justru kami tidak berfokus pada value dari sampahnya, tetapi bagaimana software yang kita bikin itu kita monetize ya, kita buat revenue model dari sistem atau software yang kita bikin untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Saya pikir di teknologi daur ulang seperti Mall Sampah dan Gringo itu value dari sampahnya itu bukan menjadi fokus utama, dan mungkin juga iya, tetapi bukan hanya itu, seperti itu. Karena sebagian besar orang melihat kalau startup di sektor sampah yang kita jual itu adalah sampah, padahal tidak melulu tentang itu. Karena sampah ini bukan hanya tentang sampah, tetapi tentang sirkular ekonomi, tentang bagaimana orang mengkonsumsi dan bagaimana cara orang memproduksi. Jadi sangat-sangat luas dan banyak sekali hal yang bisa di generate revenue dari situ. Sehingga untuk teman-teman mungkin yang mau mulai juga peluangnya sangat terbuka besar saya pikir, karena sangat kompleks ya permasalahan sampah. Kemudian yang kedua tadi, maaf, bagaimana? Misi khususnya, singkat saja Mas. Oke. Misi kami
kami akan tetap fokus pada pemberdayaan pengebul dan pemulung melalui teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Karena mereka adalah kunci dari rantai daur ulang di Indonesia, menurut kami. Oke, baik. Saya ke Mas Ikra, mungkin boleh dijawab juga Mas Ikra. Ini pertanyaannya tadi. Oke, baik Mbak. Tadi kalau ditanya apa yang menjadi visi kita ke depannya ya, kita memang fokusnya adalah efisiensi untuk waste transportation dan juga pemberdayaan mitra-mitra kita di Clean Up Indonesia itu sendiri. Kemudian yang tadi yang pertama tadi apa Mbak? Maaf. Kesulitannya. Oh ya, kalau kita bicara kendala, aku bilangnya kendala karena itu menurutku ya sunatullah lah ya, namanya kita punya movement, kita punya kita punya harapan, kita punya mimpi, pasti ada. Tapi kita melihat itu bukan sebagai masalah, tapi challenging. Kemudian kita naik ke level berikut. Mungkin seperti itu sih kalau dari aku, Mbak. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Adi, Mas Febri, dan Mas Ikra untuk jawabannya. Baik. Dan walaupun kasih, hanya Mas. dipilih 2 penanya saja, tapi semoga bisa menjawab pertanyaan para peserta semuanya ya. Oke, itu tadi bincang-bincangnya kita di sesi yang kedua, seru sekali. Dan saya mau menyampaikan terima kasih tentunya kepada narasumber kita, ada Mas Adi Saifullah, kemudian Mas Ikra Putra Sanur, dan juga Mas Febri Pratama. Sudah berbagi informasi, kasih insight, dan juga kasih tips-tips ya untuk para peserta webinar semuanya siang hari ini. Oke, nggak terasa udah kurang lebih 1 jam kita berdiskusi. Thank you ya mas-mas semuanya, sehat-sehat, semangat dan sukses selalu. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Mas Febri, Om Ikra, Mbak. Yo, Mas Adi, Mas Oke, Ikra. ya dan terima kasih juga tentunya kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari sesi yang pertama sampai sesi yang kedua. Dan selamat kepada peserta yang pertanyaannya terpilih dan juga kepada 2 orang peserta terpilih yang kita lihat hadir dari awal sampai akhir webinar ini. Nah, nantinya akan dihubungi oleh tim kumparan, akan diberikan hadiah voucher belanja senilai total 1,5 juta rupiah. Kemudian juga ada merchandise Coca-Cola berbahan dasar PET gitu ya, atau botol bekas. Oke, jadi berbahan dasar botol bekas, ini merchandise untuk peserta webinar yang terpilih. Kita lihat aktif banget dari sesi pertama sampai sesi yang kedua. Oke, terima kasih semuanya dan tidak bosan-bosan untuk kami mengingatkan stay at home untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, dan kalau memang harus keluar rumah, pastikan untuk menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker atau face shield seperti ini, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dan bisa terus produktif meski kita sedang menjalani atau mengalami pandemi seperti ini. Dan tidak lupa juga kami berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk tenaga medis yang sudah berjuang di garda terdepan melawan COVID-19. Semoga semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan. Saya Melisa Lolindu pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk apresiasinya dan maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata. Tetap sehat semuanya. Sampai jumpa.